Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ya, kita kembali lagi dengan acara bersama Rengkau Producer, yaitu Weekend bersama Rengkau Production. Ya, bersama saya, Amalia Darujati Nasrullah, dan kita udah kedatangan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mbak Vira. Halo Mbak Vira, Halo Amal, gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Mbak Amal sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau boleh Alhamdulillah. tahu, Mbak Vira sekarang baru di mana nih? Em, Lagi di rumah mau jalan-jalan tapi temennya pada sibuk jadi nggak bisa. Oh, temennya malah pada keluar ya, pada sibuk semua ya. Dia sibuk sendiri-sendiri jadi ya hanya di rumah sih ngerjain tugas paling. Iya, kalau Mbak Vira sendiri kesibukannya baru ngapain nih Mbak akhir-akhir ini? Paling ngerjain tugas doang sih paling. Kerjain tugas, tugasnya banyak ya pasti ya. Iya Mbak Amal, apalagi kita sekelas ya Mbak Amal. Betul sekali. Eh, jadi kali ini kita akan membahas apa nih Mbak Vira kalau boleh tahu? Mungkin cara kita menghadapi new normal ya, Mbak Amal. Iya, benar, benar sekali. Kali ini kita akan membahas eh, menghadapi new normal dengan baik atau dengan apa ya, open minded. Woi. Jadi kalau di dia sendiri gimana Mbak, di sana udah, di sana zona apa Mbak kalau boleh tahu? Em, Masih hijau sih soalnya belum ada kasus kalau di sini. Tapi di sini masyarakatnya udah ini sih udah melakukan pencegahan kayak gitu. Oh, betul. Belum ada kasus ya, jangan sampai sih ada kasus di sini. Iya, Semoga jangan nggak ada. sampai. Amin. Jadi masih zona hijau ya. Jadi dan di sana udah normal-normal aja gitu ya. Masih Di sini biasa. udah sih kegiatan pekerjaan-pekerjaan masyarakat sini juga udah mulai berjalan normal sih soalnya juga apa ya em, belum ada yang ini kan jadi masih aman lah bisa dikatakan masih aman. Alhamdulillah. Jadi pendapat Mbak Kira sendiri tentang new normal itu apa sih Mbak? Mungkin menurut saya new normal itu em, pendapat pendapat saya bagus ya setelah kita mengalami karantina di rumah masing-masing kayak gitu kayak kita tuh menemukan suasana baru kayak gitu habis berdiam diri di rumah terus menerus akhirnya kita bisa beraktivitas di rumah kayak gitu. Jadi kayak menemukan suasana baru. Iya, bener banget tuh Mbak. Jadi kayak kita apa ya, punya apa ya, harapan baru, weh, new normal. Kita udah bisa kayak kayak kembali normal lagi gitu ya. Ya. Jadi eh halo Mbak Vira, dengar suara saya? Ini lagi bahas new normal. Em, Iya, kita lagi bahas new normal, Mas. Siapa itu? Wahyu Kurniawan. oh, iya. Iya boleh lanjut Mbak Amal. Oke, lanjut ya. Jadi apa sih hal yang harus dilakukan saat new normal ini? Menghadapi dengan baik, menghadapi dengan melakukan hal apa gitu yang harus dilakukan saat new normal? Mungkin dengan melakukan hal-hal kayak menjaga kesehatan diri sendiri ya Mbak Amal. Soalnya kan semua apa-apa kan dari diri kita sendiri. Nah, juga kita tetap mengikuti peraturan pemerintah kayak gitu. Soalnya ya semua yang
jika kita melakukan dan menaati peraturan, ya kita akan berjalan dengan baik-baik aja kayak gitu. Jangan melanggar peraturan yang ada. Mungkin itu Mbak Amal. Terus juga kita berusaha untuk menyesuaikan diri ya Mbak Amal di lingkungan yang baru kayak gitu. Jadi kita jangan apa ya mengandalkan orang lain, tapi kita juga berusaha diri untuk menyesuaikan diri kayak gitu. Iya, betul banget tuh. Pokoknya jangan sampai iniin apa ya, melanggar peraturan pemerintah gitu ya, Mbak. Iya, soalnya juga itu demi kebaikan kita semua kan. Kalau kita melanggar ya gimana lagi kayak gitu. Susah diatur kan. Kalau misalnya banyak yang langgar ya semakin susah kayak gitu. Betul banget tuh, Mbak. Terus tadi kan menyinggung tentang kesehatan nih, jaga kesehatan. Gimana sih, Mbak, cara menjaga kesehatan diri, kesehatan keadaan diri nih di saat new normal ini? Mungkin dengan kayak kita melakukan kegiatan atau aktivitas di luar ruangan walaupun maupun di dalam ruangan, sebelum melakukan kegiatan kita harus cuci tangan dulu ya Mbak Amal. Mungkin itu kayak sebuah pencegahan kan kita juga nggak tahu, apalagi di keadaan new normal ini kan pasti juga ya ada tamu lah, nggak cuma satu apa dua kayak gitu. Jadi kita juga harus hati-hati. Terus kita mungkin bisa minum vitamin atau obat-obatan untuk daya tahan tubuh kita, daya tahan tubuh kita mungkin. Terus juga kalau mau keluar atau keluar rumah mau kegiatan di luar ya kita juga harus memakai masker ya Mbak Amal. Itu juga buat Iya, perlindungan diri sendiri sih. iya betul. Oh, Kayak harus gitu. kita nggak pakai masker. Kita nggak pakai masker soalnya lagi di dalam ruangan juga di rumah masing-masing. Kalau pakai masker sebenarnya ya ini juga di rumah kan mesti lingkungan keluarga sendiri kan kayak gitu. Mungkin kalau Iya, lagi betul. keluar rumah atau kegiatan di luar rumah harus pakai Wajib. masker. Iya, harus wajib malah ya. Kalau di sana di Dieng itu ada kebijakan kayak bisa keluar rumah nggak pakai masker nanti harus dilihat KTP-nya. Ada nggak Mbak kayak gitu di Dieng? Em, Di Mungkin ada apa? Mbak Amal. Sanksi. Saya mungkin ada. Aku kurang tahu juga sih Mbak Amal, soalnya aku juga jarang keluar kan. Jadi kayak kurang informasi yang ada. Tapi mungkin mungkin ada sih. Tapi mungkin aku belum belum survei. Oh, begitu. Kalau keadaan di Dieng sendiri masih banyak yang nggak pakai masker atau udah pada sadar pakai masker gitu Mbak? Udah banyak sih yang pakai masker walaupun masih ada beberapa orang yang nggak pakai pakai masker. Sekarang juga tempat wisata masih banyak sih yang ditutup kayak apa ya buat pencegahan juga kan. Jadi ya kayak apa ya tempat wisata pada tutup ya udah nggak bisa kemana-mana kan, juga itu kan merupakan pencegahan juga kan Mbak Amal. Apalagi kan Iya. kalau biasanya kalau habis lebaran atau di hari-hari libur dia itu ramai banget wisatanya. Jadi mungkin ini pencegahan juga sih, sampai sekarang juga masih tutup belum dibuka. Oh, jadi masih banyak yang belum dibuka. Terus kalau apa namanya? Kalau di sana itu di sana banyak yang lari atau olahraga kayak senam atau apa gitu nggak, Mbak? Apa Mbak Berjemur Amal gitu. ulangi tadi, tadi putus-putus apa Mbak Oh Amal ya, ulangi? kalau di dia sendiri banyak yang kayak olahraganya tuh kayak lari-lari atau senam atau berjemur gitu banyak juga ya. Oh iya, lari biasanya ada sih di lapangan. Terus berjemur juga sih. Udah banyak sih yang berjemur-jemur sama apa namanya melakukan lari pagi. Tapi kalau berenang kayaknya nggak ada deh Mbak Amal. Soalnya kan, soalnya kan ini di desa juga di pegunungan kan. Iya. Kolam renang pun itu tempat wisata pun sekarang tutup kan. Jadi kayak nggak nggak ada renang deh. Tenang. Paling cuma Kalau lari, sepedaan gitu ada nggak, badminton. Mbak? Apa? Sepedaan di Dieng. Sepedaan di dia kayaknya nggak ada deh, sedikit sih mungkin soalnya kan jalan di sini juga tanjakan Iya. turunan kan Mbak Amal, jadi cuma baru berapa meter pun udah capek sendiri kayak gitu. Di sini Iya. banyak jarang sih yang pakai sepeda kayak gitu.
Oh, gitu. Kalau di situ Terus gimana Mbak Amal? apa? Gimana? Kalau keadaan di tempat Mbak Amal di Klaten gimana? Kalau di tempat saya kan tempat saya masih ini ya, jalannya nggak naik turun. Jadi kayak masih banyak yang sepedaan, banyak banget malah sepedaan, terus lari-lari, berjemur, terus alhamdulillah sih di sini juga udah zona hijau. Sempat kemarin zona merah kan, tapi sekarang udah zona hijau. Jadi udah new normal juga, udah pokoknya udah kayak biasanya kayak gitu. Alhamdulillah ya Mbak Amal kalau kayak gitu. Iya, udah seneng banget. Terus nih Mbak, mau tanya, motivasi apa sih yang harus dimiliki saat menghadapi new normal ini? Motivasi yang harus dimiliki yaitu kita tetap semangat ya Mbak Amal walaupun lagi diuji seperti ini kita juga Betul. harus memiliki motivasi, maksudnya jangan begitu egois kayak gitu loh Mbak. Jadi kita harus menghargai juga dan saling mengingatkan satu sama lain, sesama teman atau tetangga atau sama orang-orang yang berada di lingkungan sekitar kita mungkin. Itu motivasinya sih. Kalau juga itu kalau motivasi dari aku ya Mbak Amal, belum nggak tahu juga sih, setiap orang kan memiliki motivasi yang berbeda-beda. Kalau menurut aku sih itu Mbak Amal, motivasinya yaitu kita harus saling mengingatkan sih Mbak Amal, kan saling mengingatkan Iya, juga baik kan buat kita iya, semua gitu. dan perlu ya. Iya. Mungkin juga apa ya, menambahkan kayak motivasinya tuh harus pokoknya jangan mementingkan diri sendiri, betul nggak Mbak? Iya, walaupun kita boleh mementingkan diri sendiri tapi kan kita juga masih perlu orang lain kan, nggak mungkin Iya, betul. kita sendiri. Jadi ya kita saling menghargai dan saling saling memahami satu sama lain mungkin Mbak Amal. Maaf ya Mbak Amal, Eh, di sini ada ibu aku lagi duduk. iya, nggak apa-apa. Terus selanjutnya boleh kayak mungkin tanggapan Mbak Vira, menurut Mbak Vira tentang orang-orang yang masih belum pakai masker, masih kayak lalai terhadap peraturan-peraturan pemerintah, itu tanggapannya gimana Mbak? Mungkin tanggapannya apa ya? Kayak kurang apa ya Mbak Amal? Maksudnya itu juga itu kan kewajiban kita kayak gitu. Ya apa sih? Sebenarnya kadang apa sih sebel kayak gitu loh Mbak Amal, greget kayak gitu. Tapi Sebel. kan gimana lagi kan ya, pemikiran orang tua sama remaja kan beda. Jadi ya kadang kita bilang yang baik-baik kepada orang tua, tetapi di pandangan orang tua tuh kadang beda kayak gitu loh Mbak Amal. Jadi kayak apa sih, ya capek sendiri kayak gitu. Iya, Apalagi betul. kalau yang udah mohon maaf yang udah agak sesepuh kayak gitu loh Mbak Amal. Tapi walaupun masih ada yang mau dibilangin sih, tapi kan masih banyak yang enggak. Itu kayak greget sendiri, gimana ya, juga bingung sih Mbak Amal. Nanti kita kalau kayak gitu dikira bantah ya bingung sendiri Iya, sih. mungkin bisa kasih pesan-pesan dikit sama orang-orang yang mungkin belum pakai masker, belum sadar gitu, mungkin bisa dikasih pesan-pesan dikit dari Mbak Vira. Mungkin pesannya itu kita harus memakai masker ya.